Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah pamflet atau flyer yang sederhana, murah, meriah, tidak perlu pintar, tidak perlu kursus, dan juga tidak perlu punya laptop atau komputer yang canggih. Proyek flyer ini saya menggunakan aplikasi PowerPoint Presentation sebagai moda pengolahan. Baik, pertama-tama kita buka aplikasi PowerPoint. Ini PowerPoint saya sudah terbuka. Kemudian kita buka slide blank atau kita kosongkan ini kotak-kotak ketikan, ini kita kosongkan, kita hapus saja dengan cara kita dark dari atas, kemudian kita tekan delete, selesai. Kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana settingan awalnya. Layar PowerPoint ini kita set berbentuk layar layar A4 ya. Artinya dia berukuran 29,7 panjangnya dan lebar sebesar 21. Jadi saya set dulu. Kita ambil desain, kemudian page setup. Setelah itu kita langsung saja pilih di sini A4. Maksudnya ukuran A4 ya. Ini A4. Oke. Nah, kemudian kita ambil yang berdiri saja ya, model portrait. Ini tampilan dari flyer yang akan kita buat atau pamflet yang akan kita buat nanti. Sebelum kita menyiapkan flyer ini, pertama-tama kita harus siapkan dulu sumber dayanya, ya. Atau kita siapkan aset-aset yang akan kita masukkan sebagai konten dari flyer ini, berupa gambar, foto, dan segala macam yang ini. Ini di sini saya sudah siapkan beberapa gambar, ada foto, ada logo, dan sebagainya. Kembali ke yang tadi. Kemudian kita siapkan latarnya, latar belakang. Katakanlah latar belakang itu ada logo, ada foto-foto tertentu sebelum kita buat teksnya. Jadi kita buat latar yang akan permanen nanti, yang akan melatar belakangi tampilan dari flyer kita. Caranya begini, yang sederhana saja. Pertama kita insert dulu, kita punya gambar yang akan kita masukkan. Caranya sederhana sekali. Kita ambil gambar yang akan kita masukkan. Katakanlah saya ambil gambar ini, ada gambar petani yang lagi panen jahe atau apa ini. Kemudian ada gambar orang yang sedang di sawah. Saya ambil dulu gambar petani. Kita buka dulu biar gampang kita amati. Ini gambar yang akan saya masukkan di dalam flyer nanti sebagai latar belakang. Kita copy, kemudian kembali ke PowerPoint, kita tempel atau paste saja di sini. Kita atur sedemikian rupa sehingga dia full halaman, atur yang seimbangnya supaya tidak jelek kelihatannya. Kemudian di bawah juga kita akan masukkan satu gambar juga. Gambar tadi itu coba kita cari. Nah ini gambar ini kita akan masukkan dengan cara di copy, kemudian ditempelkan di sini, baru kita set lagi posisinya. Setelah kedua gambar ini kita masukkan, ternyata ada ruangan yang masih renggang di sini. Di ruangan seperti ini, untuk tidak mengganggu posisi
keaslian gambar ini, jangan kita penuhi dengan cara menarik gambar ini. Nanti akan terganggu keseimbangan gambar di atas. Tetapi kita carikan objek lain yang bisa memungkinkan ruang renggang ini bisa kelihatan dengan baik. Caranya dengan cara menginsert shape, insert shape, kita ambil model apa ya bagus, model lingkaran saja. Nanti akan kita buat sebuah model elips di tempat ini. Ya. Katakanlah kita ambil model elips, kasih begini saja. Kasih begini sehingga dia ada lengkungan sedikit dan dia tidak monoton kelihatan. Kemudian kita seimbangkan posisinya. Ini masih kurang seimbang kayaknya. Untuk memastikan bahwa ini seimbang dia ada di tengah secara vertikal dan ada di posisi tengah secara horizontal. Caranya adalah kita klik dalam kondisi terklik begini, kemudian ambil format, setelah itu align, baru kita ambil align center, kita ulangi align middle. Ini tadi bergeser sedikit, menandakan bahwa posisi kita tadi itu bukan di tempat di tengah-tengah pada posisi vertikal. Nah, sekarang ini masih monoton, masih jelek karena menampilkan warna yang tidak seimbang. Kita akan coba untuk memasukkan background foto di sini, foto yang tidak beraturan. Kita coba insert di dalamnya ini. Caranya adalah kita klik kanan di areal gambar ini, shape ini tadi, kemudian kita ambil format shape, kita pilih fill, kemudian kita ambil picture and texture fill. Kita klik ini dan kita ambil file. Klik file, baru kita ambil gambar mana mau dimasukkan. Kata ini sudah terbentuk, ada satu gambar di dalam model elips tadi yang saya buat. Ini hanya seperti itu. Nah, setelah ini kita anggap background ini sudah lengkap, sehingga dalam posisi seperti ini kita ubah ini menjadi gambar. Ini kan masih file PowerPoint. Kita akan jadikan ini sebagai file gambar di mana ketiganya ini akan bersatu supaya bisa menjadi latar kita. Nanti bagaimana modelnya tinggal diekspor dari sini saja. Caranya kita grupkan dulu ini gambar. Nah, ini kan gambar masih terpisah-pisah kan? Masih terpisah satu sama lain. Nah, masih bisa digeser-geser. Nah, sekarang saya akan satukan semua gambar-gambar ini dengan cara kita drag begini, ya. Kita drag begini, kemudian kita ambil group, ya. Klik group, maka dia akan bersatu semua. Jadi tinggal satu, dia tidak terpisah-pisah lagi. Begitu kita geser, bergeser semua. Oke. Dalam posisi seperti ini, kita copy dia ke dalam aplikasi pengolah gambar. Ya, kita menunggu, kita buka aplikasi pengolah gambar. Di sini saya menggunakan aplikasi Photoshop untuk menyiapkan sebuah file background untuk proyek flyer kita. Dalam posisi seperti ini, saya ambil new file, kemudian kita set ukurannya. Tadi itu kan yang kita inginkan adalah ukuran A4.
lebarnya 21 cm dan tingginya itu 29,7. Ini ukuran dari kertas A4 cm ya. Kita oke. Nah, terbentuk areal kerja baru di aplikasi pengolah gambar. Di sini tinggal kita pastikan saja karena kita sudah copy tadi dari dari PowerPoint, tinggal kita tempel saja atau paste di sini. Tinggal kita tempel saja atau paste di sini. Nah, muncul gambar tadi. Nah, ini gambar tadi munculnya tidak beraturan dan masih besar ya. Ini kan kita akan ambil pada batas pinggir ini saja. Yang lainnya selebihnya kita akan buang. Caranya kita sesuaikan dulu. Ambil ini, kemudian sini kita geser sampai ke atas sana. Ini masih sangat besar. Kita sesuaikan dulu. Cara menyesuaikan gambar ini adalah mengambil sudut dan menariknya. Jangan di pertengahan tepi atas maupun tepi vertikal, karena itu akan merubah kesesuaian atau keseimbangan dari model gambar kita. Ini kita dia hilang sebagian, atas bawahnya nggak apa-apa. Terserah kita mau di atas itu yang di bawah yang banyak atau yang di atas itu terserah kita. Bisa juga kita ketengahkan, tidak masalah. Nah, kita ambil model posisi yang sesuai. Dalam kondisi seperti ini, kita patenkan ini gambar. Jadi nanti background daripada PowerPoint kita itu akan seperti ini modelnya. Nah, jadi terserah kita mau pakai desain mana, model seperti apa, itu tergantung dari versi keindahan yang kita miliki. Jadi kita patenkan. Sekarang kita simpan. Kita simpan dalam format JPG ya. Nah, sekarang filenya kita sudah siapkan. Kita tutup saja dulu karena ini hanya untuk background. Kembali lagi ke PowerPoint tadi. Ini di PowerPoint ini kita buat halaman baru. Yang lama ini sudah bisa dihapus. Di slide baru ini kita hapus seperti biasa seperti tadi juga. Sekarang gambar tadi itu kita akan jadikan background di halaman ini ya. Jadikan background. Kita ambil desain. Selanjutnya ambil background. Kemudian format background. Dan kita ambil picture and picture or texture. Nah, setelah kita ambil ini, kita ambil file. Ya. Setelah itu kita cari tadi file yang sudah kita siapkan untuk menjadi background dari flyer kita. Tadi saya simpan di ini di asset flyer. Kemudian inilah yang saya buat tadi, yang mana ini? Yang ini guys, ya ini. Oke. Close. Nah, inilah file yang saya buat tadi. Sudah bisa dijadikan background. Nah, sekarang tampilan ini masih sangat kontras, masih sangat tajam. Nah, sehingga nanti memungkinkan untuk mendominasi isi flyer ini. Jadi kalau kita mau kasih agak kabur sedikit, boleh kita kembali ke background, kemudian ambil lagi format background dan kita pilih transparannya. Transparansi ini kita ambil berapa persen, tergantung berapa persen yang kita inginkan. Ini ada previewnya. Semakin tinggi angka transparansinya, akan semakin agak kabur gambarnya.
Katakanlah ini kita ambil saja 13%, baru kita close. Sudah kekabut ya. Dari sini kita akan menyimpan, katakanlah kita simpan logo. Logo itu simpan di sini ya. Kita ambil gambarnya, itu logo tadi. Cari dulu gambarnya, ini logo ya. Logo, katakanlah ini logonya. Kita copy. Ini cara pertama ya, nanti kita bandingkan. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini, atau kita tempelkan di sini. Apa yang terjadi dengan logo ini? Logo ini tidak menunjukkan keasliannya atau keorisinalnya. Kenapa? Pada saat kita tempelkan pada background berwarna atau background berdesain, maka dia tetap tampil model segi empat. Karena background dari gambar ini tidak bisa ditutup. Nah, untuk sementara kita simpan dulu begini untuk perbandingan. Kita buat cara bagaimana caranya segi empat ini hilang. Caranya adalah kita buat dulu inside shape dengan model ellipse atau oval. Kita ambil lingkaran murni. Atur dulu ukurannya, size, samakan, seimbangkan ukuran vertikal dan horizontalnya. Katakanlah kita ambil 5 cm saja ya. 5 cm. Di sini juga 5 cm. Supaya betul-betul seimbang. 5 kali 5. Baru kita close. Nah, di sini nanti yang kita harapkan akan menjadi posisi dari logo kita. Nanti kita bandingkan ini. Dari gambar yang sama saya ambil, akan beda modelnya. Caranya adalah di gambar ini kita klik, di gambar lingkaran ini atau shape ini kita ketik. Kemudian kita klik kanan, kita ambil format shape. Klik format shape. Ambil seperti tadi, picture and texture fill. Kita klik ini, baru kita ambil file. Karena sudah ada file gambar, tempat kita akan mengambil aset tadi. Nah, setelah terbuka foldernya, kita ambil logonya. Kita ambil logonya, kita klik inside. Nah, ini tampilannya tadi. Tampilan daripada file yang kita akan masukkan tadi. File logo, ya, yang tadinya tidak berbentuk lingkaran, akhirnya menjadi berbentuk. Itu perbandingannya dengan ini sangat beda. Ini cara langsung kita copy paste, ini kita format inside shape. Jadi ini kita hapus saja karena kurang menarik. Nah, di sini terserah kita mau posisikan di mana logonya. Ya, dari kreativitas, apakah di sini, di tengah, di sini juga boleh. Terserah kita mau bawa ke mana. Katakanlah saya akan bawa ke sini. Dengan harapan masih ada teks-teks tertentu yang akan kita masukkan di sini. Atau bisa juga saya tutupkan fotonya orang. Nah, terserah kita mau yang mana. Oke? Posisinya di mana. Kemudian kita akan membuat fill atau wilayah-wilayah, areal-areal yang akan ditempati untuk tulis teks atau pesan-pesan apa dalamnya. Kembali lagi ke inside shape dan kita ambil berbagai model. Kita pilih, katakanlah kita ambil yang segitiga saja ya. Segitiga, mana segitiga ini? Ya. Katakanlah kita ambil model seperti ini. Bisa kita transparankan, tidak masalah. Baru kita buat teksnya. Nanti kan tentu kesesuaian warnanya. Wilayah ini bisa diubah-ubah warnanya sesuai dengan kehendak kita. Di sini bisa terserah kita mau pakai warna apa saja. Kalau kita pakai warna hijau muda atau hijau agak tua sedikit bisa. Bisa juga kita pakai tekstur, ambil picture atau tekstur apa yang ada di dalam laptop itu. Ini yang disiapkan oleh Microsoft. Katakanlah kita ambil yang mana ya, yang hijau tua ini kayaknya bagus.
box, atau ini juga bisa berbentuk tekstur. Tapi bisa juga kita ambil dalam bentuk text filenya dari filenya tadi berbentuk picture kayak tadi juga. Nah, seperti tadi, semuanya kita bisa bebas berkreasi. Ya, anggap saja kita pakai ini. Disinilah kita tempat mengetik. Ketik apa saja. Ketik apa saja. Nah, ini font colornya masih putih. Terserah kita mau kasih warna lain juga tidak apa-apa. Warna hitam boleh. Warna lain juga tidak masalah, seperti biasa. Ini pergantiannya seperti biasa. Itu yang bisa kita buat terkait dengan isi pesan-pesan, di mana kita memasukkan pesan-pesannya. Ini juga tempat pesan-pesan ini bisa kita transparankan supaya mungkin kita ingin untuk gambar-gambar backgroundnya itu tidak tertutup. Caranya setelah kita buat begini, kita ambil saja ini shape fill, baru kita no fill. Jadi yang tersisa tinggal tulisannya ini tadi. Tulisannya masih agak kecil, nanti disesuaikan. Itu bisa juga seperti itu. Oke. Kalau ini kita anggap sudah selesai dengan berbagai posisinya, kita kembali lagi mengcopy, menjadikan file ini sebagai file gambar. Caranya, setelah kita anggap semua ini sudah selesai, maka kita kasih tampilan slideshow. Kemudian di sini kita screenshot untuk mengubahnya menjadi file bergambar. Kita screenshot di sini. Setelah kita selesai screenshot, maka hasil screenshotnya kita simpan dalam file gambar dan flyer sudah siap didistribusikan. Oke, demikian penjelasan singkat dan sederhana ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.